Selamat malam, selamat siang, selamat pagi kepada Budia dan teman-teman yang menonton. Saya Joseph Widianto Hardi dari 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang ketimbangan sosial. Nah, jadi saya mulai dari definisi dulu. Nah, definisinya itu ada dua orang yang memberikan penjelasan, yaitu ada Naidu dan Wills. Terus ada juga Andrianov Chaniago. Nah, di sini saya mau ngasih tahu dua-duanya penjelasan dari mereka, definisi dari mereka. Nah, kalau dari Wales, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status dalam dan antara masyarakat. Nah, kalau Andrianov Chicago itu buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Nah, terus ketimpangan sosial itu dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena terdapat ketidakadilan dalam pemberian kontribusi kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Oke, nah berikut ini adalah prinsip-prinsip ketidakadilan. Yang pertama, itu ada elitisme efisien. Yang kedua ada pengecualian diperlukan. Terus yang ketiga ada prasangka adalah wajar. Yang keempat, keserakahan adalah baik. Dan yang terakhir, putus asa tidak bisa dihindari. Oke, nah ketidakadilan sosial tersebut terbentuk marginalisasi, stereotip, subordinasi, dan dominasi. Nah, sekarang semakin besar perbedaan, semakin mudah bagi sekelompok dominan untuk memikirkan kelompok yang lemah. Terus stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seorang berdasarkan kategori tertentu. Misalnya perbedaan antara kami dan mereka. Terus subordinasi adalah pembedaan perlakuan identitas tertentu. Misalnya pembedaan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Dan terakhir dominasi adalah kondisi dengan ciri satu kelompok memegang kekuasaan secara sewenang-wenang. Oke, sekarang kita ke faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, faktor penyebab ketimpangan sosial itu dapat dilihat melalui faktor struktural dan faktor kultural. Nah, sekarang kita bakal ngebahas dua hal itu. Oke? Yang pertama, faktor struktural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal, formal, maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Langsung ke faktor yang kedua, yaitu faktor kultural. Faktor kultural atau budaya masyarakat dapat kita ibaratkan sebagai tenaga listrik atau energi penggerak kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Apakah ia malas, rajin, ulet, atau mudah menyerah, jujur atau menghalalkan sebagai cara, suka berkompetisi atau menerima apa adanya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial, antara lain ada stratifikasi sosial, sikap prejudice, dan diskriminasi. Yang pertama, stratifikasi sosial. Sistem strata yang terjadi di masyarakat ini merupakan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Sistem sertifikasi yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan sosial adalah sistem stratifikasi tertutup yang tidak memberi peluang kepada anggota strata tertentu untuk berpindah ke strata yang lain, terutama dari strata bawah ke strata yang lebih tinggi. Sikap prejudice. Sikap ini adalah sikap berdasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan realita dan cenderung subjektif. Sikap prejudice bisa diarahkan pada kelompok yang dari kelas sosial, jenis kelamin, umur, partai politik, ras, atau suku tertentu. Diskriminasi. Diskriminasi juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Adapun ketimpangan ini bermuara dari adanya ketidakadilan
Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat apabila disebabkan oleh faktor ketidakadilan dalam pendistribusian hasil pembangunan, maka akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah atau pihak pengusaha swasta yang dapat memicu adanya berbagai bentuk gerakan sosial seperti demonstrasi, class action, dan pergolakan daerah. Oke, sekarang kita bakal masuk ke akibat dari ketimpangan sosial. Kriminalitas. Secara sosiologis, kriminalitas atau kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat. Nah, menurut M.A. Eliot, kejahatan adalah problema dalam masyarakat modern atau yang tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, dan lain-lain. Nah, sekarang menurut Surjono Soekanto, tindakan kriminal disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial dan lainnya, seperti proses imitasi, persaingan dan pertentangan kebudayaan. Itu. Penyebab munculnya tindakan kriminal juga dapat dijelaskan melalui dua teori, yaitu teori asosiasi diferensial dan teori ketegangan. Bentuk tindakan kriminal antara lain pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, penipuan, pemerasan, dan penculikan. Oke, tadi kita udah ngeliat kayak kriminalitas. Nah, sekarang upaya mengatasi ketimpangan sosial. Untuk mencari berbagai solusi alternatif, langkah yang harus diambil adalah sebagai ini. 1. Tentukan masalah yang akan dicari solusinya. 2. Identifikasi faktor-faktor penyebab masalah itu timbul. 3. Cari beberapa alternatif solusinya. Dan yang terakhir, pilih yang paling penting yang harus diselesaikan dahulu, kemudian lanjutkan ke solusi berikutnya. Nah, sebenarnya itu udah banyak kebijakan dari pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Seperti yang ada nih. Oke, contohnya nih. UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 9 ayat 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan tahap kehidupannya. Ayat 2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Oke, sekarang di pasal 12. Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Oke, segitu aja dari saya, Joseph Binardo Gurardi. Sekian, terima kasih.